Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Alber Afandi dengan NIM 2014050013 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, kali ini saya akan melantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran surat An-Naml ayat ke-17 sampai ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sadaqallahul azim. Baiklah, kali ini saya akan membacakan arti perkata dari ayat ini dan arti keseluruhan dari ayat ini. Baiklah, yang pertama, wahusyira, dan dikumpulkan di Sulaiman, Nabi Sulaiman, junuduhu, bala tentaranya, minal jinni, dari kalangan jin, wal insi, dan kalangan manusia, wat tayri, dan kalangan burung, fahum, maka mereka yuzaun, dibagi-bagi. Adapun arti keseluruhan dari ayat 17 ini adalah, untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentara dari kalangan jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib. Adapun ayat selanjutnya, arti perkataannya adalah hatta, sehingga, idza, tatkala, atau mereka sampai, ala, atas, wadi, lembah, an-naml, semut, qalat, berkatalah, namlatun, seekor semut, ya ayyuha, wahai, an-namlu, semut, adkhulu, masuklah, masakinakum, tempat tinggalmu, la, tidak, yahtimannakum, menginjak kamu, Sulaiman, Nabi Sulaiman, wajunudahu, dan bala tentaranya, wahum, dan mereka, la, tidak, yash'urun, menyadarinya. Adapun arti keseluruhan dari ayat 18 ini, hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Baiklah, pada ayat ke-19, adapun arti perkataannya, fatabassama, maka dia tersenyum, dohikan, tertawa, min, dari qauliha, perkataan semut, waqala, dan dia berkata, Rabbi, Tuhanku, auzi'ni, perkenankan aku, an, untuk ashkura, mensyukuri, ni'mataka, nikmatmu, allati, yang an'amta, engkau anugerahkan, alayya, atasku, wa ala walidayya, dan atas kedua orang tuaku, wa'an, dan untuk a'mala, aku mengerjakan solihan, amal soleh, tardahu, engkau meridhoi, wa adkhilni, dan masukkanlah aku, birahmatika, dengan rahmatmu, fi, dalam, ibadika, hamba-hambamu,
as-solihin, orang-orang yang soleh. Adapun arti keseluruhan dari ayat ke-19 ini adalah Nabi Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Adapun tafsiran dari surah An-Naml ayat ke-17 yaitu, dan sebagai bukti atas pernyataan Nabi Sulaiman di atas, Allah mengabarkan bahwa untuk Nabi Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat dan menghadapi musuh-musuh dari Nabi Sulaiman. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Sulaiman telah dapat membentuk bala tentara yang terdiri dari berbagai macam jenis makhluk seperti jin, manusia, burung, dan binatang yang lainnya. Bala tentara ini setiap saat dapat dikerahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengindahkan seruannya. Semua tentara itu berbaris rapi, bersatu, dan berkumpul di bawah kepemimpinannya. Adapun tafsiran ayat selanjutnya itu ayat ke-18 yang berbunyi, para prajurit tersebut mulai bergerak maju hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut kepada teman-temannya, "Wahai semut-semut, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sudah mendekati perkampungan kita. Selamatkanlah diri kalian, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari akan keberadaan kita. Jika semut yang kecil saja Nabi Sulaiman mampu mendengar dan memahami bahasanya, apalagi hewan yang lain besar, yang lebih besar lagi. Inilah salah satu anugerah yang Allah berikan kepadanya." Ayat ini menerangkan bahwa pada suatu ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan tentaranya pada suatu daerah yang menurut Qatadah mereka suatu daerah di lembah Syam. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar suara Raja Semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar segera memasuki liangnya masing-masing agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Sulaiman dan tentaranya bisa menginjak mereka tanpa menyadarinya, karena semut makhluk yang amat kecil sehingga Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak melihatnya. Ayat ini memperlihatkan adanya komunikasi di antara semut dan kehidupan sosial di bawah kepemimpinan rajanya. Penelitian mengungkapkan bahwa untuk melaksanakan kehidupan sosial yang sangat terorganisasi ini, semut mempunyai kemampuan komunikasi yang canggih. Di bagian kepala semut terdapat seperangkat alat peraba yang dapat mengenali sinyal kimia maupun visual. Otaknya terdiri atas sekitar 1,5 juta simpul syaraf, mempunyai mata yang berfungsi baik dan sungut yang berfungsi sebagai hidung atau mencium, atau ujung jari mereka untuk meraba. Tonjolan-tonjolan yang terletak di bawah mulutnya berfungsi sebagai pencecap, sedang rambut-rambut yang ada di tubuhnya bereaksi terhadap sentuhan. Walaupun banyak organ yang dimiliki semut untuk berkomunikasi, namun komunikasi utama yang dilakukan adalah komunikasi kimiawi. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan feromon, suatu senyawa kimia seperti hormon yang mengeluarkan bau yang dihasilkan oleh salah satu kelenjar di dalam tubuh semut itu. Dengan menggunakan hormon inilah semut berkomunikasi. Apabila seekor semut mengeluarkan feromon, maka semut lainnya akan menerimanya dengan cara mencium baunya atau menyentuhnya dan bereaksi terhadapnya. Adapun tafsiran ayat ke-19 yaitu,
Maka Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia senang dengan anugerah Allah yang memperlihatkan kepadanya dan sebagai ungkapan rasa syukur. Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku yang memeliharaku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang demikian banyak yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikanlah juga aku ilham agar aku bisa mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh." Mendengar perkataan Raja Semut bahwa Sulaiman dan tentaranya tidak bermaksud membinasakan mereka dan berbuat jahat, membuat Sulaiman tersenyum. Raja Semut itu juga mengatakan bahwa seandainya ada di antara semut-semut itu yang terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, maka hal itu bukanlah sengaja dilakukannya, tetapi karena Sulaiman dan tentaranya tidak melihat mereka karena tubuh mereka amatlah kecil. Atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman berupa kemampuan memahami percakapan Raja Semut itu dan adanya semacam anggapan baik dari Raja Semut terhadap Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku yang pemberi rahmat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang terus-menerus mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadikanlah aku sebagai seorang hambamu yang selalu mengerjakan amal-amal soleh dan Engkau ridhoi. Dan jadikanlah aku orang yang berkeinginan mengerjakan amal soleh itu. Bila aku meninggal dunia, masukkanlah aku ke dalam surga bersama-sama orang-orang yang saleh yang Engkau masukkan ke dalamnya dengan rahmat-Mu." Dari doa Nabi Sulaiman itu dipahami bahwa orang yang diminta oleh Sulaiman kepada Allah SWT ialah kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Sekalipun Allah SWT telah melimpahkan beraneka ragam kesenangan dan kekuasaan duniawi kepadanya, namun ia tidak lupa diri karenanya ia yakin bahwa kesenangan duniawi itu adalah kesenangan yang sementara sifatnya dan tidak kekal. Sikap Nabi Sulaiman pada waktu menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sikap yang harus dicontoh dan dijadikan suri teladan oleh setiap kaum muslimin. Berdoa dan bersyukurlah kepada Allah setiap mendapatkan nikmatnya dan tidak bersikap mengingkari nikmatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.